Ya kebanyakan kan orang-orang kita ini kan tak tahu distrik navigasi pelan. Dia taunya orang lampu. Kalau tantangan sih kalau mati lampu pas badai aja gitu. Kami di Bida itu setiap hari kami harus naik menara pelan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Menaranya nggak bisa berputar lampunya. Jadi kami harus naik putar dulu. Putar dulu. Ya, setiap walaupun hujan ribut kami naik. Jadi saya dulu setengah hari saya duduk di atas pelan. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama aku Harun Kasma di Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Seperti biasa, untuk kali ini kami akan mengundang, ya, ada beberapa bintang tamu kita. Untuk kali ini yang sudah siap berbincang santai, seperti biasa ya, kami selalu menghadirkan bintang-bintang tamu. Nah, kali ini teman Bisai, kami akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai bersama dua narasumber kita. Yang kali ini sudah hadir bersama kami ada Bapak Muhammad Saleh. Beliau adalah petugas distrik navigasi di Pulau Subi. Kemudian kita juga sudah mendatangkan yang di sebelah saya, yang paling tengah, yang paling muda sepertinya, ada Bung Raden Hanif Putra. Beliau adalah petugas Menara Suardi Senubing Ranai. Nah, jadi teman Bisai, di mana wilayah Natuna terdiri dari beberapa pulau dengan dikelilingi hamparan laut yang luas. Ini merupakan arus lintas pelayaran kapal-kapal dengan berbagai ukuran termasuk kapal ikan nelayan. Nah, teman Bisai, pelayaran tersebut mengharuskan jalur lintas laut yang aman terutama di saat kapal-kapal akan memasuki dermaga. Begitu teman Bisai. Nah, kali ini kami akan mengangkat atau mengajak Anda untuk mendengarkan topik yang sangat menarik, yaitu terkait tentang cahaya dari ujung samudra, kiprah petugas navigasi di Natuna. Nah, kita langsung saja ke Bapak Muhammad Soleh. Beliau adalah petugas distrik navigasi di Pulau Subi. Gimana nih Pak Muhammad Saleh kesibukannya? Ya kesibukan kita rutin ya. Kalau untuk siang-siang hari ya kita bersih-bersih, ngecek peralatan kita. Mana nih bersih-bersih di kebun? Di lokasi kita lah. Oke. Berarti untuk kesehariannya memang lagi sibuk lah di tempat kerja begitu ya. Nah, sesuai dengan topik kita ini, cahaya dari ujung samudra, kiprah petugas navigasi di Natuna. Boleh dong, sebenarnya tugas dari Bapak Saleh ini apa sih begitu? Oh ya, kami kan ditugaskan di Menara Suar. Jadi kami ini petugas yang harus menjaga alat-alat sarana bantu navigasi. Dan kami harus memastikan bahwa alat itu berfungsi dengan baik, agar kapal bisa berjalan dengan aman. Itu tugas utama kami. Tugas utamanya. Ya. Tadi sempat mengatakan distrik navigasi. Itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan distrik navigasi? Ya, distrik navigasi ini kalau zaman-zaman dulu nih Pak Erlan. Apa tuh? Kalau di darat itu LAJR. Apa? LAJR, lalu lintas jalan raya kan. Kalau di laut itu kita ngatur. Nah, jadi tugas kami memang yang utama itu memang diharuskan supaya kapal-kapal itu aman. Itu tugas kami. Jadi kalau Pak Erlan lihat kami di Menara sini kan memang tak nampak Pak Erlan. Tapi kalau Pak Erlan mulai ke arah ke Batam, kemana kan nampak itu yang di laut banyak-banyak. Yang ada hidup mati itu kan. Itu kita punya juga. Itu. Ya. Kalau dari fungsinya, tadi kan banyak lampu nih kata Pak Saleh. Sebenarnya apa sih fungsinya, manfaatnya, kemudian nanti kedepannya untuk apa begitu? Kita kedepannya tetap untuk pelayaran. Untuk pelayaran. Ya. Kalau fungsinya sendiri gimana? Ya fungsinya itulah untuk mengatur lalu lintas laut itu. Cuman kita ini kan terbagi beberapa bagian kerja, Jadi kita saling sinkronisasi. Kami di Menara Suar. Iya. Nanti ada di stasiun radio pantai. Jadi kapal-kapal nunggu stasiun radio pantai kita. Iya. Nanti kita ada namanya kapal negara. Jadi kita berbagi bagian. Itu. Bukan hanya di Menara Suar aja kita nih Pak Alan. Iya. Oke. Nah, jadi saya juga pengen tahu ini bukan hanya apa ya berguna untuk di Indonesia, melainkan di pelayaran internasional begitu betul, ya. Nah, ini mengapa nih di perairan Natuna menjadi wilayah strategis untuk pelayaran baik nasional maupun internasional nih Pak Saleh? Ya karena di Laut Natuna ini memang sering dilalui kapal-kapal besar, kapal-kapal niaga. Iya. Dan juga di depan Pulau Senua itu mengarah ke Serasan itu kita termasuk ALKI Pak nama, alur ALKI, alur kepulauan Indonesia. Alur
perairan. alur laut Kepulauan Indonesia. Oke, Jadi situ sangat penting. sangat penting ya. Jadi maka kami tidak boleh mati lampu Pak Elan. Mm-mm. Macet malam-malam kami naik menara Pak Elan. Oke, gitu. Ya, ya. Berarti saya juga sangat menarik nih teman Bisai begitu ya. Jangan sampai mati lampunya begitu ya kan. Apakah sangat sangat sepenting itu Iya. atau seberapa penting sih? Memang di kapal itu mereka sudah punya alat radar segala macam. Oke. Tapi penting sekali yang kita punya menara. Karena di kapal itu koordinat sudah ada. Jadi kalau mati lampu kita, Tuh. orang itu kan tak tahu mana lokasi kita. Gitu. Apakah itu khusus untuk pelayaran kapal besar? Apakah juga ini bisa digunakan untuk nelayan-nelayan kecil? Semua kapal bisa. Semua kapal bisa. Ya. Oke. Nah, tadi kan lampunya harus menyala nih ya. Seandainya tadi yang diharuskan ini kan nyala. Kalau siang sangat berpengaruh nggak tuh ya? Kan siang dan malam. Ya. Mungkin kalau lampu kan kita butuh malam begitu ya. Betul. Ada pencahayaan begitu ya. Nah, kalau siangnya gimana nih Pak Saleh? Kalau siang kita tidak hidupkan. Oke. Karena kita punya sensor di atas. Lampu kita itu ada sensor. Jadi Mhm. kalau dia kena matahari dia mati. Gitu. Mati sendiri. Ya. Iya. Berarti otomatis malam tuh harus dibutuhkan. Ya. Itu menggunakan apa nih supaya nyala terus nih? Kita kalau di kita sana kita pakai genset sama pakai aki Oke, sananya tuh di mana? di Subi. Oh, di Subi. Oh, berarti saat ini Pak Saleh petugasnya di Subi. Ya, saya di Subi. 2 bulan yang lalu pindah Subi. Kemarin di Ranai sama nih. Oke. Berarti saat ini tugasnya di Subi. Ya, Nah, setahu saya begitu ya, hanya di Kota Ranai aja. Ternyata banyak nih. banyak. Di Kabupaten Natuna ada berapa titik nih? Sekitar 7 apa 6 itu. 7 atau 6 ya. Itu daerah mana aja nih Pak Saleh? Mulai dari Bidai. Mm-mm. Kalau Tarempak kan tak masuk kita lagi kan. Iya, Masuk ke beda. Anambas kan. Beda Berarti kabupaten. dari Midai langsung ke Sinumbing, Mm-mm. habis itu ke Sekatung. Sekatung itu pulau laut Pak Erlang. Mm. Ya, kalau orang kampung bilang pulau laut kan, namanya Sekatung. Oke. Ya, Sekatung tuh tersendiri atau gimana sih? pisah dari pulau laut. Oh, pisah. Nah, satu pulau. Oke. Nah, habis itu kita ke Semion, Mm-mm. habis itu kita ke Pulau Kepala, Mm-mm. nah, habis itu ke Subi. Mm-mm. Dari Subi kita ke Saint Petrus, orang kampung bilang Muri. Oke. Saint Petrus. Berarti memang titik-titiknya Merundung 7 Pak Erlang. 7 ya. Berarti titik-titiknya harus ditentukan ya, tidak hanya sembarangan ya. Tidak, harus survei. Harus disurvei Ya. dulu. Apakah dekat dengan pesisir atau memang dekat dengan daerah perairan atau gimana? Memang dekat perairan. Itu ya. Ya. Titik apa namanya distrik navigasinya begitu ya. Kita ini kan titik Nah. ini bukan zaman kita sekarang ini Pak Erlang. Dari zaman Belanda udah ada Pak Erlang. Udah ada ya. Kita pun rumah kita zaman Belanda masih ada Pak Erlang. Masih ada ya. Ya, di Merundung masih ada. Mhm. Oke. Berarti memang 24 jam 12 jam kita harus standby lampunya ya untuk menentukan pelayaran karena tidak hanya untuk Indonesia aja melainkan Internasional. internasional begitu. Oke. Dari Pak Saleh kita juga pengen ngobrol bersama Bung Raden Hanif Putra. Nah, boleh dijelaskan apa saja sih tugas utamanya nih petugas navigasi dan penjaga mercusuar di Natuna? Apalagi kamu adalah petugas menara suar di Sinumbing Ranai ini, Bang Raden. Oke, siap. Hmm. Kalau dibilang tugas utama kami itu kan biar supaya lampu menara itu selalu hidup Mm-mm. di malam hari gitu kan. Oke. Jadi tugas-tugas yang lain tuh kalau di siang hari, di pagi hari itu kami membersihkan area-area tersebut dan memastikan peralatannya tuh selalu bagus dan berfungsi dengan normal gitu. Oke, berarti penjagaannya lebih ke malam lah ya, Iya, harus malam ya, Standby karena ya. menara kami menjaga menara suar gitu. menjaga menara suar harus Selalu aktif hidup. harus hidup begitu ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih buatnya Bang Raden nih? Soalnya Bang Raden kayaknya baru ya atau udah lama nih bertugas di distrik navigasi nih. Kalau dibilang baru nggak juga, sudah kurang lebih 5 tahun. Oh, udah Ah, lama ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Apa yang harus dilakukan nih jika ada gangguan nih contohnya? Kalau tantangan sih kalau mati lampu pas badai aja gitu. Misalnya kalau mati lampu di malam hari, badai kencang gitu kan, kita harus bisa memperbaikinya walaupun dalam keadaan apapun gitu. Misalnya mati lampu, kita sedang hujan badai, kita langsung harus bisa memperbaikinya.
Oke, harus standby. Harus standby. Harus siap, Iya. siap siaga. Oke, berarti jangan sampai lengah ya kan? Kita kan nggak tahu nih badai, Ada. kayak mati lampu, Ya. kan? Jadi harus standby. Nah, by the way, saya juga pengen kenalan nih teman bisa. Soalnya wajah-wajah dari Pak Saleh ini kayak orang-orang luar gitu ya. Kalau kita boleh tahu ya, asal dari Pak Saleh sendiri deh gitu ya. Soalnya kayak asing buat saya begitu ya Pak Saleh. Kalau untuk asal saya dari Tambelan, untuk kabupatennya Bintan. Oh, Tambelan. Ya, Jauh nggak? Oh, Kabupaten Bintan. ya. Kalau nggak salah Tambelan tuh dekat dengan Kalimantan. kan? Ya betul. Kok kabupatennya Bintan ya? Ya. Berarti udah lama nih bekerja di distrik navigasi nih. Saya udah hampir habis limit nih, Berwan. Tahun depan habis. Tahun depan habis Jun. Berarti senior lah ya. Bisa dikatakan suhu lah ya. Suhu. Ya udah habis limit nih, Ber. Berarti asam garamnya udah kemana-mana lah ya. Emang dulu tugasnya di mana Pak Saleh? Saya ini tugas campur-campur, Berwan. Oh, bisa pindah-pindah? Bisa. Ah, Dulu saya pernah lama di kapal, Berwan. di kapal. Ya, di kapal sekitar 10 tahun. Kok larinya di distrik navigasi ya? Saya memang kalau jalur pendidikan tak sesuai, Berwan. Berarti agak berbeda lah ya. Agak melenceng, tak sesuai. Tapi kayaknya dari kelihatan dari orangnya nih multi talent begitu. Biasa. Serba bisa ya. Berarti dari Tembelan. Ya. Jadi tugas di Natuna udah lama. Udah. Udah lama ya. Saya di Senubing 10 tahun ada. Senubing 10 tahun. Ada. Selalu di Senubing. Dulu di Bidai 15 tahun. Beda 15 tahun. Ya. Wih, Di Skatung itu pernah 6 bulan. 6 bulan Habis itu di kapal. di kapal, pindah lagi. Ya. Sekarang Sekarang di Subi. Subi. nanti pas waktu masa pensiun di Ranai kali barangkali ya. Ya, insya Allah. Oke. Berarti teman bisa ya Pak Saleh ini asalnya dari Tembelan bukan asli Natuna, cuman tugasnya di mana-mana. Ya. Pindah sana pindah sini begitu ya. Menikmati dengan pekerjaan ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Bang Raden sendiri nih. Ini kalau distrik navigasi ini dari dinas mana sih? Dari kementerian mana begitu? Saya juga bingung nih. Soalnya teman-teman bisa juga mungkin baru kali ini mendengar ada apa sih di Senubing begitu, ada cloud clip begitu. Itu apa sih tugasnya begitu ya? Sebenarnya kalau kita boleh tahu distrik navigasi ini dari menteri mana sih? Pak Saleh? Mungkin Bang Raden dari menteri Perhubungan. Oh, Menteri Perhubungan ya. Oke. Nah, kalau dari Bang Raden sendiri nih dari mana nih asalnya nih? Kalau saya berasal dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Lahir di sana. Oke. Besar di sini tapi. Besar di sini. Oh, besar di sini ternyata. Numpang lahir saja di sana. Oh, numpang lahir saja di sini. Oke, nggak apa-apa. Berarti udah lama ya tugasnya di apa sih namanya? Menara ya, Menara Suar ya. Menara Suar Distrik Navigasi. Oke, Menara Suar Distrik Navigasi. Udah lama ya. Betah ya. Alhamdulillah. Iya, kerjanya cuma malam kan? Iya. Tapi 24 jam juga. Harus standby ya. Harus standby. Oke. Nah, jadi teman bisa ya tentunya Menara Suar Distrik Navigasi ini kalau di Natuna emang udah lama ya, Pak Saleh ya. Udah lama. Udah lama ya. Mulai ada menara sekitar tahun 84. Menaranya 84. Ya. Sama sekarang berarti udah 40-an ya. Ya. Udah lama juga ya. Nah, kita juga pengen tahu nih dari Pak Saleh sendiri begitu ya. Nah, ini terkait tentang sudahkah ada teknologi baru yang digunakan dalam pemantauan navigasi di perairan Natuna begitu. Soalnya kan udah lama nih. Sekarang kan hari ke hari itu kan teknologi semakin canggih nih. Ada nggak sih teknologi baru begitu? Kalau dulu kita kan cuma mengandalkan genset. Oke. Sekarang kan kita sudah pakai solar panel, surya itu, tenaga surya itu. Oke. Ya, itu aja. Itu aja ya. Nah, tapi kalau untuk yang di tempat-tempat yang kayak di Batam, itu kita sudah pakai digitalisasi. Cuman kita kan khusus menara di sini ini kan masih banyak pakai manual karena. Lebih banyak manual ya. Ya. Tapi perlu juga nggak sih untuk dibantu dengan alat-alat yang teknologi semakin Kita bagus? sudah punya begitu? Belang. Sudah bagus. Udah Kita ada. sudah punya PTS. Udah ada ya. Itu sangat membantu nggak sih? Itu kita kalau PTS itu kita punya alat untuk foto satelit ada. Jadi kita misalnya untuk masuk ke pelabuhan ya Pak Lang. Kalau PTS itu kan. Iya. Jadi kita memandu kapal. Misalnya ada 10 kapal masuk. Jadi Iya. kita yang menentukan kapal mana yang masuk duluan. Oke. Itu kita yang mengaturnya.
Oh, Jadi dari sudah pakai teknologi. Ya, mm, mm. itu kita sudah ada di Batam, Tanjung Berakit, di Takung kita udah punya PTS tuh, Pak. Mm, mm, mm. Nah, Kita juga pengen tahu juga nih, Pak Saleh dan juga Bang Raden. Ini bisa nggak sih mendeteksi kapal-kapal yang kan tadinya bisa ya? ya, Nah, berarti tahu dong ketika kapal itu jaraknya kemana begitu ya. Kalau hilang atau gimana itu bisa nggak sih terdeteksi atau gimana? kalau PTS bisa, Pak. Bisa Karena ya? dia pakai ais di kapal itu, Pak. Mm-mm. Ada Bisa ya? ada radarnya. Mm-mm. Bisa dilacak. Bisa dilacak Ya. ya. Oh, berarti ke arah ini nih. Betul. Melenceng nih begitu ya. Cuman kita yang di darat ada alatnya, Pak Elang. Berarti ini sangat-sangat dibutuhkan dong bagi para pelayar begitu ya. Ya, Berarti memang bagi pelayar juga paham dan tahu begitu ya. tahu dia. Gitu ya. Untuk koordinatnya dia tahu pasti. Harus tahu Ya. begitu ya. Berarti ini memang apa ya? Tentunya teman-teman Bisai begitu ya, dari Menara Suar ini mungkin ada pemirsa yang nggak tahu begitu. Kalau dari Pak Saleh sendiri gimana? Khusus untuk di wilayah Natuna. Ya kebanyakan kan orang-orang kita ini kan tak tahu distrik navigasi, Pak Elang. Dia taunya orang lampu. Oh iya, Nah, oke. kalau orang lampu di mana-mana, Pak. Saya tugas di Midai, Ha-ha. tugas di Subi, pasti dibilang orang lampu. Bukan Orang orang lampu. navigasi, bukan. Oke, mungkin saya juga salah satunya. Ya kalau Jujur saya nggak tahu. kalau kita bilang distrik navigasi orang tak tahu banyak. Nggak tahu ya. Dia taunya orang lampu. Orang lampu, Ah. orang PLN barangkali. Padahal mungkin mereka nggak tahu ya apa tugasnya dari petugas-petugas Menara Suar distrik navigasi begitu ya. Ya dia sebagian kecil yang tahu lah. Sebagian kecil yang tahu lah begitu ya. Nah, ada juga nih pengen tadi kan petugas-petugasnya itu harus standby begitu Ya. ya Pak Saleh ya. Kalau kita boleh tahu di mana-mana kan ada nih, itu harus dijaga atau memang hanya dipantau dari kejauhan atau seperti apa nih? Kita ini kan ada yang dijaga, yang tidak dijaga, Pak Elang. Oke, berarti ada dua, Ya. ada dua kategori, Ya, ada yang dijaga, Dia ada namanya Menara Suar, ada Ah. namanya Rambu Suar. Ramsu Rambu Suar. Suar. Nah. Oke, itu Kayak- yang pertama kayak mana? kayak kalau Menara Suar dijaga. Oke, yang di Kalau Sunubing Yang Ya, sebelah di Sunubing. Sunubing. Kalau yang Pulau Senua kan itu masuk Rambu Suar, tak dijaga. tak dijaga. Nah, jadi Fungsinya apa itu? itu kan untuk kita punya lampu ini, Pak Erlan. Ah. Dari zaman Belanda dulu kita istilahnya sebagai penunjuk alur laut juga untuk perbatasan. Bahwa yang ada menara itu kita punya. Oke. Berarti ibaratnya sebagai Tapal batas. iya gitu. tapal Ah. batas kayak oh ini loh, ininya loh, Nah, gitu karena ya. setiap menara itu punya bendera. Kayak ada Pak Erlan. tandanya nih Ya, gitu ya. Karena setiap menara kita punya bendera Mm-mm. RI. Iya. Nah, berarti setiap tempat-tempat ada yang dikasih, ada petugasnya, ada tidak, begitu Ya. ya. Contohnya kalau di Subi ada, Ada. kalau di Rane ada juga, Ada. kalau di tempat-tempat lain nggak ada ya, Kalau di Marudu nggak ada. nggak ada ya, Di kayak Skato nggak ada. nggak ada, Ada. ada, Ada. Mm-mm. Sekitar 7 itu ada semua, Pak Erlan. ada. Ya. Palingan di Senoa ya. Semua tak ada. Kalau butuh nanti boleh nggak saya kerja? Ya kan? Jadi kerja saya siang saya siaran, malam saya kerja. Oke, saya kembali ke Bang Raden. Bang Raden, saya juga pengen tahu nih, kalau mau kerja kayak Bang Raden nih ya di mercusuar Menara tadi tuh kan, butuh pendidikan nggak sih? Maksudnya kuliah jurusan apa begitu? Kalau pendidikan sih biasa minimal SMA tuh bisa. Oke, Masuk. bisa ikut. Bisa ikut dari jalur CPNS Mm-mm. atau misalnya udah lulus SMA mau masuk PNS tuh kan ikut Polbit biasa kami sebut. Mm-mm. Apa Hmm. tuh? Ini Pak, Pola diklat- pembibitan diklat gitu, lah. diklat gitu. Oke. Ambil sertifikat untuk masuk ke Mm-mm. dalam distrik navigasi ini. Mm-mm. Oh begitu, kalau Ada SMA juga bisa sekolah-sekolahnya, gitu ya. Minimal Kalau- SMA biasanya. Minimal SMA Hmm. begitu ya. Oke, kalau risikonya ada nggak sih? Risiko pasti ada ya, kalau naik menara kan tinggi ya kan. Mm-mm. Jadi kita harus safety, kalau naik menara kita harus hati-hati karena Mm-mm. sangat berbahaya juga kan kalau ketinggian itu. Kalau kamu sendiri nih 5 tahun di apa tadi
Menara Suar begitu ya. Ada nggak sih yang kamu temukan kendala-kendalanya begitu? Kalau kendala biasa paling mati lampu aja. Mati Biasanya kan di lampu ya? Natuna kan sering mati lampu. Kalau enggak menara suaranya mati, kita harus cepat perbaiki aja gitu. Kendalanya di situ aja. Itu aja ya. Atau dibiarin aja begitu nggak apa-apa. Nggak boleh, Nggak boleh ya. harus Jangan cepat diperbaiki. Nah, berarti risikonya nggak terlalu inilah ya. Resiko bahaya aja kalau lagi hujan badai, kita harus naik menara kayak gitu. Kalau lagi rambu-rambu yang di laut kan mati, bahayanya kan banyak, susah cari kapalnya aja menuju ke sananya tuh ke tengah laut. Untuk diperbaiki gitu. Oke. Berarti kendalanya bisa diatasi lah begitu ya. Bisa. Soalnya tadi badai, mati Badai lampu, aja, mati lampu. begitu ya. Tiba-tiba mati lampu gitu ya Pak Saleh ya. Iya. Kalau selama ini apa yang dirasakan nih selama bisa puluhan tahun ya udah mengabdi begitu ya Pak ya? Ya, ada yang ada sesuatu yang diingat nggak sih yang nggak Suka duka adalah. Iya. Iya kan pasti ada sukanya, ada dukanya betul. gitu. Apa tuh Pak Kalau Saleh? untuk sukanya kita petugas di Menara Suar ini kita kan satu daerah, berarti kita banyak saudara, Oke. silaturahmi. Mm-mm. Dukanya itu ada pelan. Apa tuh? Orang rumah jauh, anak LDR jauh. ya. Nah, tapi gampang sih obatnya. Zoom aja. Atau lalu Zaman dulu kan Zoom tak ada, Pak. nggak ada ya. Sekarang udah ada Zoom nih. Oh gitu ya. Berarti dukanya jauh dari keluarga. Ya. Karena kan tidak menentu di situ ya Pak ya. Cuman kita memang dikasih izin. Mm-mm. Kita bergilir, kalau dua kan satu pulang, satu tunggu di tempat. Gitu Tak ya. boleh dua-dua pulang. Tapi nggak sejauh ini aman-aman saja Pak ya. Sangat menikmati dengan pekerjaannya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman lah Pak ya. Aman. Tidak ada keluhan-keluhan dari ya pejabat-pejabat tinggi dari kantor pusat barangkali nggak ada ya. Aman terkendali begitu. Aman, aman, aman. Kalau untuk di Natuna aman ya? Aman. Aman ya buatnya Bang Raden ya. Aman sekali. Aman sekali ya. Senang Aman. ya. Dia tergantung kita, Pak Erlan. Menikmati Kalau pekerjaan Kita gitu. menikmati pekerjaan, kita tidak neko macam-macam, aman insya Allah. Aman lah ya. Aman. Waktunya kerja-kerja. Iya, Ya main kan? ya main. Waktunya ada tantangan hadapi. Iya. Ya kan Pak ya. Kalau kurang gaji gimana Pak? Alhamdulillah cukup aja. Tapi kok tantangan tuh berat, Pak Erlan. Saya dulu di Bida itu yang berat, Pak Erlan. Kenapa tuh? Kami di Bida itu setiap hari kami harus naik menara, Pak Erlan. Kenapa bisa terjadi seperti Menaranya nggak bisa berputar lampunya. Jadi kami harus naik putar dulu. itu? Putar dulu. Ya, setiap walaupun hujan ribut kami naik. Gitu. Ya, kalau hujan kasih baju hujan. Ada kendalanya nggak sih ditemukan? Alatnya rusak. Oke. Jadi dia padahal tak susah, Pak. Sentuh sedikit aja dia bisa. Udah nyala. Dia nyala tapi tidak mau berputar. Nggak Dia mau putar. Disentuh dulu baru berputar. Ya, jadi saya dulu setengah hari saya duduk di atas sebelah. Setengah hari. Saya akalin pakai ban, mereka. Beliin tali saya tarik dulu, alhamdulillah. Itu fungsinya untuk apa? Supaya Dia kan kalau lampu kita ini ada namanya gelap terang, Pak Erlan. Oke. Jadi di koordinat itu misalnya lampu senumbing, gelapnya 4, terangnya 2, atau gelapnya 3, terangnya 5 gitu. Jadi ada aturan mainnya, bukan sembarang gelap kayak lampu disco itu bukan. Itu diatur, periodenya ada. Iya. Ada teknisinya ngurus. Ada teknisinya, bukan hanya sekedar menyala ya. Bukan. Ada makna fungsinya. Ada. Jadi kita itu teknisinya kalau untuk Natuna ini 6 bulan sekali orang datang. Oke, mengecek Nah, begitu ya. tapi kalau ada kerusakan fatal, orang langsung berangkat. Oke. Karena kita punya armada banyak kapal. Perlu dicek juga ya Pak ya. Ya, kalau untuk Natuna ini enak Balan. Ada travel, orang pakai pesawat. Oke, iya. Tapi selama berapa puluh tahun sih Pak mengabdi? Saya sudah 35 tahun. Balan. 35 tahun. Ya. Malah cinta ya, mau pensiun juga tetap cinta dengan pekerjaannya ya Pak Harus. ya. Begitu ya kan? Tetap cinta dan alhamdulillah Pak yang sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, siapa tahu kan anaknya nanti ngikut ya Pak ya. Tak tahu lah tuh. Profesi sama bapaknya kan. Tapi kalau lihat jalurnya tak ada yang ikut Enggak nampaknya. deh. Oke, jadi teman bisa tidak terasa ya, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita untuk kali ini. Ya, kita mengangkat topik cahaya dari ujung samudra, kiprah petugas navigasi di Natuna, begitu ya. Nah, tentunya dari selama kita berbincang untuk di hari ini begitu ya. Nah, mungkin
sebelum kita closing statement, ya kita juga pengen tahu nih apa sih harapannya ke depan nih dari Pak Saleh sendiri begitu. Harapan kita ya semoga Laut Natuna selalu jaya aja lah, Bang. Iya, oke. Aman untuk dilayari itu aja. Itu aja ya. Ya. Laut Natuna tetap aman Ya. untuk dilayari. Untuk dilayari. Kalau dari Bang Raden sendiri nih, apa sih harapannya ke depan begitu? Harapannya ya sama sih kayak Pak Saleh, selalu berjaya buat Natuna, pelayarannya selalu aman, biar gak ada masalah saat berlayar bagi para awak maupun penumpangnya gitu. Oke, tetap aman berlayar. Dan juga petugas-petugasnya tetap standby. Tetap standby ya. Ya kan? Kalau pelayarannya aman, petugasnya juga aman ya. Begitu ya. Oke teman Bisai ya, tidak terasa untuk ngobrol santainya di kali ini di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai, yang mana kita juga sudah mendatangkan petugas distrik navigasi di Pulau Subi ada Bapak Muhammad Saleh, kemudian ada petugas menara suar di Sendubing Ranai ada Bung Raden Hanif Putar. Terima kasih ya Pak Saleh, terima kasih Bang Raden sudah hadir di sini ya, sehingga masyarakat Natuna siapapun juga tahu tidak hanya menara apa tadi Pak? Menara suar. Orang lampu. Istilah orang sini orangnya orang lampu begitu ya. Padahal mereka bertugas menjaga di menara suar distrik navigasi begitu ya. Harun Kasma pamit ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.